Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Ani Ardianti dengan NIM 2102102050081 dan rekan saya, Nama saya Resma dengan NIM 210210202050077. Saya Sahda Silala Kartini dengan NIM 2102102050079. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan biologis anak usia dini. Dan saya sendiri akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pralahir. Pertumbuhan dan perkembangan pralahir sering disebut juga dengan periode prenatal atau masa sebelum lahir, di mana awal mula perkembangan manusia dimulai sejak konsepsi atau ketika ovum dibuai oleh sperma hingga datang suatu kelahiran seorang individu. Menurut William Salebach, pada periode prenatal ini merupakan masa yang kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental seorang bayi, di mana masa mula terbentuknya kedekatan antara orang tua dan bayi yang mempunyai konsekuensi dampak panjang, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan seorang bayi. Periode prenatal sendiri dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap germinal. Tahap ini dimulai sejak awal pembuahan hingga usia kehamilan 2 minggu. Pada tahap ini, zigot membelah diri secara kompleks, kemudian menempel pada dinding-dinding rahim dan menjadi tanda awal mulanya sebuah kehamilan. Dalam kurun waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot memasuki masa pembelahan dan duplikasi sel secara mitosis. 72 jam setelahnya, zigot akan membelah diri menjadi 16 dan kemudian 32 sel. Sehari selanjutnya akan menjadi 64 sel. Pembelahan ini akan terus berlangsung hingga satu sel pertama berkembang menjadi 800 juta atau lebih sel khusus yang membentuk tubuh manusia. Tahap yang kedua adalah tahap embrionik. Tahap ini dimulai dari usia 2-8 minggu kehamilan. Pada tahap ini, sistem dan organ tubuh berkembang pesat, namun juga paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan prenatal. Tahap yang terakhir adalah tahap fetal. Tahap ini dimulai dari usia kehamilan 8 minggu hingga masa kelahiran suatu individu tiba. Selama masa ini, janin tumbuh dengan begitu pesat, sekitar 20 kali lebih besar dari ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan anak pasca lahir. Pertumbuhan dan perkembangan anak pasca lahir dibagi menjadi 3 periode. Pertama, masa bayi, kedua, masa balita, dan yang ketiga adalah masa anak prasekolah. Masa bayi adalah masa di mana anak berusia 0-11 bulan. Pada masa ini, pengawasan orang tua terhadap bayi itu sangatlah penting, karena bayi masih beradaptasi terhadap lingkungannya, dan bayi masih rentan terhadap segala hal. Pada masa ini, bayi mengalami pertumbuhan, seperti bertambahnya berat badan, lalu panjang badan, dan bertambahnya lingkar kepala. Namun, pada hari kedua, biasanya bayi mengalami pengurangan berat badan atau berat badan bayi berkurang. Akan tetapi itu merupakan hal yang wajar. Nantinya pada minggu kedua, berat badan bayi akan kembali lagi seperti semula dan bahkan akan bertambah sekitar 30%. Selanjutnya pada usia 1-3 bulan, bayi mulai merespon gerakan cahaya dan juga benda. Bayi suka memainkan jari jemari tangannya dan dia suka memegang apa yang ada di tangannya. Juga dia lebih suka memainkan kakinya. Selanjutnya pada usia 4-6 bulan, bayi sudah bisa mulai duduk, akan tetapi dengan bantuan orang lain. Kemampuan bahasa dan komunikasi pada bayi juga sudah berkembang. Pada masa ini, bayi sudah bisa mengatakan 1-2 kata dengan jelas, dan juga dia dapat memberikan respon terhadap suatu pertanyaan. Selanjutnya pada tahap yang kedua, yaitu masa balita. Masa di mana balita anak berusia 1-4,5 tahun. Pada masa ini juga dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama, yaitu pada usia 1 tahun. Pada usia 1 tahun, anak mengalami perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik halus seperti contohnya
dia bisa menirukan gerakan-gerakan orang lain, dan dia bisa mengambil suatu benda sendiri tanpa bantuan orang lain. Sedangkan pada perkembangan motorik kasar, contohnya dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada usia 2 tahun, anak sudah bisa melompat, lalu mengucapkan sesuatu dengan jelas, mengenal dan menyebutkan bagian-bagian tubuh, juga menunjukkan sesuatu yang dilihat. Nah, pertumbuhan anak 1-2 tahun mengalami penambahan berat badan sekitar 1,5 sampai 2,5 kg dan penambahan tinggi badan sekitar 10 sampai 13 cm. Selanjutnya, usia 3 tahun. Pada usia ini, perkembangan otot pada anak berkembang cukup pesat. Ia sudah bisa berlari, melompat lebih jauh, makan sendiri tanpa bantuan orang lain, dan dia juga bisa berhitung mulai dari angka 1 sampai 10. Sedangkan kemampuan bahasa dan komunikasi pada anak juga mengalami perkembangan seperti dia lebih sering bertanya, mendengarkan, tetapi dia belum bisa menyatakan perasaan yang ia rasakan. Jadi maksudnya, anak masih belum mengerti perasaan yang ia rasakan. Dia hanya bisa mendengarkan dan bertanya. Sedangkan pertumbuhan pada anak usia 3 tahun ini mengalami pertumbuhan berat badan sekitar 2 kg dan tinggi badan bertambah sekitar 8 cm. Lalu selanjutnya anak usia 4-5 tahun. Pada usia ini anak semakin aktif dalam segala hal seperti banyak gerak, contohnya berlari, melompat, jungkir balik, lalu dia senang bermain juga dengan teman-temannya. Selanjutnya yang tahap ketiga yaitu masa prasekolah, masa di mana anak berusia 5-6 tahun. Pada masa ini anak mulai mengenal lingkungan luar. Anak juga memiliki banyak teman dan dia lebih suka bermain. Pada masa ini perkembangan fisik pada anak tentunya bertambahnya berat badan dan juga bertambahnya tinggi badan. Selain itu, gigi susu pada anak juga mulai tunggal satu persatu. Kemampuan bahasa dan komunikasi pada anak juga sangat meningkat. Dalam penyampaian sesuatu juga jelas setiap kalimat atau setiap katanya. Tingkat berpikir pada anak juga sangat maju. Dia lebih suka bertanya, mendengarkan. Jika ditanya dia juga menjawab, bisa merespon dengan baik. Jadi dia itu lebih suka bertanya tentang segala hal, bisa menanyakan suatu benda, apa benda itu, nama benda itu, apa yang dilakukan orang itu. Lalu jadi intinya pada masa prasekolah ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik. Saya akan menjelaskan materi tentang mengupayakan perkembangan anak dengan makanan halal dan thayyib untuk mewujudkan kearifan lokal wilayah timur. Kita telah mengetahui bahwa setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan jaminan perlindungan gizi dan kesehatan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan masalah gizi dan kesehatan sebagai hak anak. Maka dari itu, untuk mewujudkan undang-undang tersebut dan supaya anak mendapatkan haknya, kita sebagai calon guru PG PAUD dan calon ibu harus memberikan makanan yang halal dan thayyib kepada murid dan anak. Bagaimanakah cara mengupayakan perkembangan anak dan seperti apa makanan yang halal dan thayyib tersebut? Hal ini akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Makanan yang halal dan thayyib. Makanan yang halal adalah makanan diizinkan untuk dikonsumsi menurut agama. Sedangkan makanan yang thayyib adalah makanan yang zatnya diperlukan untuk tubuh dan bagus untuk kesehatan kita. Makanan halal dan thayyib meliputi yang pertama, makanan bergizi. Yang kedua, tidak mengandung zat yang berbahaya. Mengupayakan perkembangan anak dapat dengan cara yang pertama, banyak melatih yang berkaitan dengan keseimbangan tubuh. Yang kedua, meningkatkan kualitas percakapan dan mengajak anak berefleksi.
Yang ketiga, membantu anak menemukan cara yang nyaman untuk menenangkan diri, misalnya menarik nafas di saat marah. Yang keempat, menunjukkan penghargaan kepada anak untuk apa yang telah ia capai. Yang kelima, mencukupi kebutuhan gizi anak. Di dalam cara perkembangan anak dan makanan yang halal dan thayyib, terdapat anjuran untuk memberikan dan memakan makanan yang bergizi, seperti makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari yang pertama, makanan pokok. Contoh makanan pokok yaitu nasi, jagung, singkong, dan gandum. Yang kedua, lauk pauk. Contoh dari lauk pauk yaitu daging, ikan, telur, tahu, tempe. Yang ketiga, sayur mayur. Contoh dari sayur mayur yaitu bayam, kangkung, terong, wortel. Yang keempat, buah-buahan. Contoh dari buah-buahan yaitu apel, jeruk, pisang, anggur. Yang kelima adalah minuman yang menyehatkan. Contoh minuman yang menyehatkan yaitu susu, jus buah, madu, dan sari kurma. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.